acara ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu penjelasan tata cara pemilihan Pemira. Kepada Saudara Khofifah dipersilahkan. Iki wis metu dong. Perkenalkan, saya Khofifah. Di sini saya sebagai perwakilan dari panitia KPU FEB UNS akan menjelaskan mengenai tata cara pemilihan pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB UNS periode 2021 dan calon anggota legislatif FEB UNS periode 2021. Tata cara pemilihan. Yang pertama, panitia telah membagi waktu pemilihan menjadi perjurusan, yaitu 3 jurusan dalam 3 hari dengan pembagian hari pertama, tanggal 23 November, jurusan Ekonomi Pembangunan. Hari kedua, tanggal 24 November, jurusan Manajemen. Dan hari ketiga, tanggal 25 November, jurusan Akuntansi. Pembagian PJ ini untuk setiap angkatan. Tujuannya adalah adanya PJ adalah memudahkan dalam distribusi kode unik dan informasi lainnya. Mengapa ini harus dibagi? Karena agar servernya itu tidak down, jadi menghindari hal-hal seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mahasiswa yang akan memilih. Yang pertama, yaitu PJ akan mengirimkan pesan broadcast ke grup angkatan dengan format seperti berikut, di mana di format tersebut terdapat link WA-Me yang akan mengarahkan langsung kepada WA PJ angkatan tersebut. Selanjutnya, mahasiswa menghubungi PJ melalui chat WhatsApp dengan mengirimkan foto Karmas, kartu perpus, KRS, KHS, atau kartu lain yang menunjukkan bahwa dia adalah mahasiswa S1 FEB UNS. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengirimkan bukti bahwa dia adalah mahasiswa FEB UNS, maka selanjutnya PJ akan memberikan format presensi yang berisi nama, NIM, prodi, angkatan, alamat, dan email SSO. Seperti format pada gambar berikut. Selanjutnya, mahasiswa yang akan memilih mengisi nama, NIM, prodi, angkatan, dan alamat email SSO yang seperti tertera pada gambar yang tercantum dalam PPT ini. Setelah mahasiswa mengisi format tersebut, kemudian PJ akan mengirimkan kode unik dan link e-voting ke email SSO mahasiswa yang akan memilih. Selanjutnya, mahasiswa yang akan memilih langsung mengklik link e-voting yang telah dikirimkan melalui SSO. Formatnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, setelah laman pemilihan terbuka, di situ akan ada kotak yang untuk mengisi kode unik yang diberikan melalui email SSO. Jika kode unik sudah dimasukkan, maka bisa mengklik mulailah. Selanjutnya, halaman pertama memuat pemilihan untuk paslon ketua dan wakil ketua BEM. Lalu klik lanjutkan. Halaman kedua yaitu berisi untuk pemilihan calon anggota legislatif. Formatnya seperti berikut. Kemudian mengklik pilih. Pada halaman kedua ini terdapat dua pilihan tombol, yaitu tombol pilih dan tombol hasil. Pemilih
dilarang untuk menekan tombol hasil, karena ketika memilih tombol hasil, maka suara tidak terekam oleh sistem, dan suara dinyatakan tidak sah. Hasil voting tidak akan terlihat karena panitia telah menonaktifkan opsi untuk melihat hasil pemilihan. Panitia tidak dapat Panitia tidak dapat menghilangkan tombol hasil karena sudah merupakan program dari pollmaker. Maka kepada pemilih dihimbau untuk menekan tombol pilih agar suara terekam dan surat suara dinyatakan sah. Selanjutnya, setelah mengisi e-voting dan memilih tombol pilih, maka akan muncul halaman terima kasih seperti yang tertera pada PPT ini. Selanjutnya, untuk keamanan dari web ini, di sini terdapat kode unik yang hanya diberikan kepada mahasiswa yang ingin memilih melalui email SSO masing-masing. Jadi kode unik ini sangat kecil kemungkinannya untuk tersebar karena email SSO adalah email yang dimiliki secara pribadi oleh mahasiswa dan digunakan untuk kepentingan perkuliahan. Selanjutnya, di sini untuk satu akun admin hanya bisa dimasuki oleh satu device, yaitu di mana ketika dari pihak panitia sudah melakukan login pada satu device, maka pihak lain tidak dapat memasuki akun tersebut melalui device lain, baik sebagai admin juga, walaupun dia menggunakan HP, laptop, atau perangkat lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk pemilih, satu device hanya bisa digunakan oleh satu kode dan hanya dapat memberikan satu suara. Jika device digunakan untuk kedua kali dan seterusnya, maka suara yang kedua dan seterusnya tidak akan terekam. Karena di sini dari pihak panitia sudah men-setting pemilihannya bahwa satu device hanya bisa melakukan satu kali pemilihan. Dan jika melakukan dua kali, maka sistem akan secara otomatis menghapus atau tidak menghitung hasil voting tersebut. Selanjutnya, satu kode unik hanya bisa digunakan satu kali. Seperti pada tampilan gambar di samping, itu menunjukkan bahwa kode unik tersebut sudah digunakan sebelumnya dan akan muncul tulisan seperti di gambar. Selanjutnya, bentuk hasil voting nanti berupa diagram batang yang memperlihatkan jumlah suara yang didapatkan setiap calon. Selanjutnya, sekian penjelasan dari saya. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Kofifa yang telah menyampaikan penjelasan tata cara pemilihan. Kemudian kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau bisa ketik di chat box. Silakan ya yang mau tanya. Cek, izin masuk Mbak Moderator. Iya, silahkan. Aku Fajri dari 02. Oke. Aku mau tanya nih terkait suara yang dinyatakan sah itu seperti apa?
Itu dulu mungkin aku itu dulu sih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan dari panitia KPU untuk menjawab. Suara yang sah itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suara yang dinyatakan sah. Suara yang dinyatakan sah oleh sistem dari website ini yaitu suara yang melakukan voting untuk calon ketua dan wakil ketua BEM FEB dan juga calon anggota legislatif. Begitu. Berarti untuk verifikasi data itu berada di awal ya? Ketika nanti hasil pemilu berarti sudah dapat angka yang menang gitu, jadi udah nggak bisa dirubah seperti itu kan berarti? Menjawab pertanyaan tadi, ya benar bahwa nanti otomatis dari sistem bahwa pilihannya nanti langsung terlihat dan suara yang tidak sah akan tidak masuk ke dalam hasil voting nanti. Gimana Mas Fajri? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, berarti langsung hasilnya ya. Terus sama itu sih, kalau semisal mahasiswa yang SSO-nya keblokir, termasuk aku salah satunya sih, SSO-ku keblokir itu masih bisa atau enggak, atau gimana dari KPU? Izin menjawab pertanyaan mengenai SSO yang terblokir atau ada kendala mengenai email SSO. Di sini panitia melakukan kebijakan bahwa untuk mahasiswa yang SSO-nya terblokir atau bermasalah dapat menghubungi PJ dan memberikan konfirmasi bahwa SSO-nya mengalami kendala dengan memberikan bukti 3 chat kepada dosen yang membuktikan bahwa SSO-nya bermasalah dan yang memberikan bukti bahwa SSO-nya bermasalah. Kemudian setelah ada bukti seperti itu, kemudian dari PJ-nya akan memberikan link e-voting serta kode unik melalui WhatsApp. Di sini perlu ditekankan bahwa yang penting terdapat bukti chat dengan 3 dosen. Begitu. Untuk lebih menjelaskan jawaban dari kami tadi, maksud dari pengiriman bukti chat dengan 3 dosen itu untuk sebagai bukti bahwa karena SSO digunakan sebagai perkuliahan, pastinya sebagai mahasiswa kalau tidak bisa presensi di OCW atau bagaimanapun pasti konfirmasi kepada dosen. Dan hal itu digunakan oleh panitia sebagai bukti bahwa SSO-nya bermasalah. Oke, tapi bagaimana? Apakah menjawab dari pertanyaan mengenai email SSO tadi? kalau di aku sih permasalahannya itu SSO-nya itu mungkin nggak cuma aku ada atau beberapa orang itu yang keblokir itu dari Google-nya, jadi nggak bisa menerima email, tapi buat login ke OCW, login ke Syakat itu bisa. Jadi kalau meminta
bukti kepada dosen itu aku nggak pernah kayak gitu karena aku tetap masih bisa login ke OJW sih kayak gitu. Tapi nggak bisa menerima email. Mungkin itu dulu dari aku, dari yang lain teman-teman silahkan. Oke, terima kasih ya Mas Fadri. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Cek. Moderator izin bertanya. Iya, silahkan. Ya, perkenalkan nama aku Fitri dari sama 02. Jadi yang terkait tadi loh, yang terakhir waktu ada pilihan antara hasil dengan pilih. Yang pas slide bukan. Apa namanya? Lembar kedua. Bahasanya seperti itu. Yang calon legislatif. Nah, ketika kita memilih hasil nih. Nah, itu apakah yang suaranya tidak terekam itu cuma suara dari calon legislatif atau dari calon ketua pemilihan ketuanya juga? Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, seumpama nih ya, kan tadi ada pembagian hari pertama sampai hari ketiga. Nah, ini kemungkinan terburuk. Seumpama ada yang lupa pas hari itu, apakah bisa mencoblos di hari yang lain? Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitria. Silakan Mbak Kofifa untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama, apakah jika memilih hasil suaranya terekam atau tidak, atau hanya sebagian saja? Jadi jika kita memilih hasil, maka otomatis suara dinyatakan tidak sah karena tidak merekam pada lembar kedua. Maaf, karena tidak merekam semua. Itu dianggap sah apabila memilih di lembar pertama dan lembar kedua, kemudian menekan tombol pilih dan merekam semua suara yang ada di polling tersebut. Jadi jika pemilih menekan tombol hasil, maka otomatis suaranya dinyatakan tidak sah oleh sistem. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah jadwal apakah mahasiswa jika tidak sesuai jadwalnya dan dapat melakukan pemilihan, maka di sini dari panitia KPU menyatakan bahwa mahasiswa yang di luar jadwalnya itu tidak bisa melakukan pemilihan. Begitu. Karena jadi dimohon untuk pemilih diusahakan memilih sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke. Sudah terjawab. Terus ini aku mau tanya sekali lagi dong. Yang memastikan yang identitas tadi loh, yang mengirim foto itu Karmas doang. Cuma Karmas apa bisa yang lain? Karena teman-teman ada kendala, seumpama Karmasnya hilang, Karmasnya tertinggal di kos gitu. Izin menjawab pertanyaan mengenai identitas tadi. Jadi di sini kita tidak hanya menerima Karmas, tapi kami juga menerima identitas berupa kartu perpus, KRS ataupun KHS yang itu menunjukkan bahwa si pemilih adalah mahasiswa FEB UNS. Begitu.
seperti yang tertera Oke, pada terima presentasi. kasih. Oh ya, sama-sama. Iya ya. Makasih sudah terjawab semua. Ada yang mau tanya lagi nggak? Permisi, izin nanya, Raffi dari 02. Mau nanya dong, pengawasan dari tim ses buat saksi pemirah gimana ya? Soalnya kan ini 100% dikelola sama KPU ya. Gitu. Terima kasih. Bisa diulang tidak pertanyaannya? Maaf. Ini pengawasan buat dari tim ses buat saksi itu gimana sistemnya? Terus kan ini kita tahu kalau pemirah sepenuhnya dikelola sama KPU ya. Nah, buat pengawasannya dari tim ses itu seperti apa ya? Terima kasih. Menambahi sedikit, mungkin maksud dari Raffi kan biasanya kalau dilaksanakan secara offline, itu kan ketika penghitungan suara ada saksi loh. Nah, dari kedua masing-masing paslon. Nah, kalau dari sisi, maksudnya dari segi ketika dilaksanakan secara online, secara kayak gini tuh, kita dari tim ses tuh gimana biar ikut andil gitu loh, mengawasi. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari yang telah diajukan. Jadi mengenai pengawasan atau saksi di sini pada perhitungan suara nanti pada tanggal 26 di sini nanti kita akan melakukan perhitungan suara secara offline. Jadi nanti kita akan mengundang saksi dari setiap paslon untuk bersama-sama membuka hasil voting untuk yang pertama kalinya, sehingga hal ini dimungkinkan bahwa pemilihan ini dapat berjalan dengan luber dan jurdil, seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Cek, mungkin aku menanggapi yang itu. Kalau tadi kan dikatakan hasilnya itu langsung angka toh. Terus pas pembukaan hasil suara itu kita ngapain? Itu pengawasannya atau gimananya? Kan biasanya kalau pembukaan hasil suara itu kita menilai suara itu sah atau tidak. Nah, kan kalau ini tadi katanya hasilnya itu sudah langsung muncul. Nah, ketika nanti itu kita ngapain pas pembukaan suara? Cek izin jawab buat saksi itu nanti ngapain. Jadi nanti pas kita pembukaan suara offline, saksi itu kita harapkan nanti bisa melihat bareng-bareng hasil yang sudah diolah oleh sistem itu nanti dari pemilu online ini nanti keluarnya hasilnya itu siapa yang menang, terus seperti itu mungkin biar kita bisa terbuka juga nanti. Sebenarnya itu kan suara itu yang mengolah sudah sistem, jadi biar kita sama-sama tahu nanti hasilnya itu yang keluar itu segini seperti itu. Menambahkan jawaban mengenai pertanyaan tadi. Jadi di sini dari pihak panitia sudah men-setting bahwa pemilihannya sudah ada ketentuannya.
Jadi suara yang terekam itu hanya suara yang dinyatakan sah. Jadi suara yang tidak memenuhi kriteria yang sudah kita setting akan otomatis tidak terhitung. Oke, berarti itu pengawasannya berarti secara tidak langsung berarti dari sistemnya Pollmaker ya? Dari tim ses berarti nanti cuma melihat hasil dari pemilihannya itu? Iya, seperti itu. Sebelumnya ada simulasi nggak sih buat ini? Karena dari aku sendiri sebagai tim ses pun kosong banget nih terkait tata cara pemilihan dan nanti ngapain aja. Untuk penjelasannya, nanti kita dari panitia akan mengupload video mengenai tata cara pemilihan yang secara aktualnya seperti itu. Jadi bisa memudahkan pemilih ketika mengakses polling tersebut. Gimana? Tolong diulangi. Tadi putus-putus di aku. Baik, izin jawab ya. Jadi nanti dari panitia itu sudah menyiapkan semacam video tutorial seperti itu. Video dari Pollmaker sendiri nanti cara pemakaiannya gimana, terus cara memilihnya itu gimana, nanti sudah kita siapkan dari panitia, nanti bisa segera dipublish ke teman-teman FEB juga. Berarti nggak ada simulasi ya? Itu tadi. Iya. Di sini terdapat video mengenai tata cara untuk pemilihannya. Mungkin bisa disimak.
Mungkin dari video itu bisa disimak. Juga tadi terdapat mengenai jika kita memilih 2 paslon, maka otomatis terdapat kolom yang menunjukkan bahwa kita hanya bisa untuk memilih 1 paslon saja. Jadi untuk menghindari voting untuk 2 orang seperti itu. Jadi dari sistemnya kita sudah men-setting bahwa hanya dapat memilih 1 calon saja. Selamat malam, permisi. Saya Raden, boleh tanya nggak? Iya, silahkan. Jadi, sebenarnya mohon maaf, saya datang telat. Mau tanya tadi dari videonya, tadi kan kita menghubungi KPU ya, buat yang ingin memilih lewat WhatsApp. Terus kemudian mengisi form kayak gitu. Nah, misalkan itu satu kontak kan bisa buat ngirim beberapa beberapa nama ya. Kira-kira hal itu bisa terjadi nggak? Maaf Raden, bisa diulang pertanyaannya? Jadi ya buat menghindari misalkan satu kotak tadi, satu kontak menghubungi KPU, tapi di situ ada dia mewakili beberapa nama gitu. Itu kira-kira kemungkinan terjadi nggak? Kalau dari panitia sendiri, hal itu kemungkinan tidak bisa. Dan juga ketika melakukan pemilihan, hanya dapat 1 devis saja. Jadi semisal orang tersebut, semisal dia mendapatkan kode unik beberapa. Tapi nanti jika dia melakukan pemilihan, kode-kode selanjutnya itu tidak dapat terpakai. Dan jadi intinya di sini 1 device, komputer atau HP itu hanya dapat melakukan 1 kali voting saja. Dengan 1 kode unik. Seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Boleh minta tolong sekali lagi diputarkan videonya nggak? Baik, sebentar. Oke. Sudah. Sudah, Kak. Miki, aku mau tanya lagi dong. Iya, silahkan. Ya, ini memastikan lagi. Yang itu tadi loh, pas kan setiap kan daftar dulu itu loh yang PJ akan mengirim pesan broadcast ke grup angkatan. Nah, itu tuh dimulainya sebelum hari pemilihan apa
pas hari H pemilihan. Seumpama aku akuntansi. Nah, aku dapat broadcast-nya berarti pas hari ketiga atau hari sebelumnya karena itu jurusan ya. Satu jurusan tuh banyak banget loh. Maksudnya ya ya gitu, coba jawab dulu. Izin menjawab pertanyaan mengenai pemilihan untuk setiap jurusan tadi. Jadi sebelum hari pemungutan setiap jurusan sebelumnya dari panitia akan men-share info-info mengenai jarkoman tadi. Namun pada hari H, misalnya untuk jurusan akuntansi hari ketiga itu baru di-share untuk di grup angkatan dan sesuai PJ-nya masing-masing. Jadi semisal waktu hari H itu PJ angkatan 2018 men-share jarkoman di grup. Ya, angkatan 2019 jurusan akuntansi men-share jarkoman ke grup angkatan. Begitu. Jadi untuk setiap PJ itu baru di-share hari H, tapi info-info untuk pemilihannya itu kita share sebelum-sebelumnya dan kemudian di follow up lagi pada hari H. Seperti itu, apakah menjawab pertanyaannya? Jadi PJ-nya itu per jurusan per angkatan. Berarti akuntansi 2018 satu, akuntansi 2019 satu orang. Itu gimana? Takutnya nanti 150 orang PC ke satu orang, kasihan tangannya. Gimana itu? Satu angkatan dari satu PC. Iya. Izin nambahin. Jadi itu benar, satu angkatan itu satu PJ. Jadi misal saya itu misal megang akuntansi 2018, nanti ada panitia lain mungkin Khofifah nanti megang akuntansi 2019 seperti itu. Jadi satu angkatan satu PJ. Itu. Oke, terima kasih menjawab. Teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya? Izin tanya dong. Iya, silahkan. Oke. Maaf ini karena aku baru gabung, mungkin tadi agak ketinggalan informasi. Jadi yang mau aku tanya itu kan per hari, untuk pemilihan itu kan per hari per jurusan kan ya? Iya kan? Iya. Nah itu ya, misalnya setelah si mahasiswa itu verifikasi kartu mahasiswanya, terus dapat kode buat milih itu, masih ada kemungkinan nggak misal dia milih di hari yang lain, di hari kedua atau hari ketiga, tapi kan bisa aja nih ada mahasiswa yang dapat infonya telat atau baru ngecek HP-nya besok atau gimana, itu masih ada kemungkinan nggak dari anggap nih EP kan hari pertama, terus anak EP ini milihnya di hari kedua tuh apakah masih memungkinkan? Itu aja, makasih. Kemungkinan nggak
Cek izin jawab ya. Misal untuk kemungkinan milih dari lain itu sebenarnya gini, misal misal ya si A jurusan EP, itu kan jadwalnya hari pertama. Nah, di hari pertama itu si A udah menghubungi PJ-nya untuk verifikasi data dan lain-lain, terus dari PJ sudah mengirimkan kode unik serta linknya. Nah, terus si A terus si A sudah menerima semuanya, tinggal siap milih, tapi tiba-tiba si A milihnya di hari berikutnya atau di hari kedua atau di hari ketiga. Nah, untuk kemungkinan seperti itu mungkin tetap ada, tapi kami dari panitia menghimbau kalau bisa itu memilihnya sesuai jadwal yang sudah kami jadwalkan di awal tadi. Agar apa? Agar kita menghindari saja kendala-kendala nanti yang akan datang, misal apa itu platformnya mengalami down atau yang semacamnya seperti itu. Tapi kalau misal si A pada waktu hari si A kan tadi dari EP ya, misal pada waktu harinya EP itu dia tidak menghubungi PJ untuk minta apa itu untuk verifikasi dan lain-lain itu, terus si A ingin menghubungi PJ di hari berikutnya, itu sudah tidak bisa. Seperti itu. Berarti kalau menghubunginya di hari besok atau 2 hari selanjutnya itu udah nggak bisa lagi. Sedangkan kalau udah menghubungi PJ di hari pertama, terus milih besoknya itu nggak apa-apa, masih dianggap sah. Ya dari kami masih menganggap sah, tapi ya itu perlu digarisbawahi, kami menghimbau untuk bisa diusahakan untuk memilih sesuai jadwal yang sudah ditetapkan agar supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama gitu. Seperti itu. Oh ya, izin masuk, sedikit menegaskan dari pertanyaan yang ditanyakan Cynthia tadi, berarti buat hari yang dibagi itu adalah di mana kita daftar buat bisa kita memilih, tapi kita bisa memilih di lain hari begitu. Misalkan EP hari pertama, nah kita daftar di hari itu, tapi ternyata kita baru berkesempatan untuk milih di besoknya, apakah masih bisa dihitung? Ya itu seperti itu masih bisa terhitung, tapi himbauan dari kami dari panitia ya sebisa mungkin tetap memilih itu sesuai jadwalnya. Dari kami berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misal tadi ya seperti itu, misal servernya down atau mungkin partisipan yang memilih itu terlalu banyak, kan kita tidak bisa apa itu menghindari down server seperti itu. Jadi mohon kerjasama semuanya, mungkin bisa nanti untuk memilihnya itu sesuai jadwal yang sudah kami tetapkan, seperti itu. Oh iya, makasih. Mau tanya lagi, buat ini kan berarti kan kita buat mau memilih berarti kan kita harus PC ke PJ-nya. Buat gimana cara kita bisa mengawal biar semua chat yang di chat ke PJ itu bisa benar-benar dijawab oleh PJ, dan gimana kita mengawal biar setelah itu kan kita dapat kode. Nah, kodenya itu bisa dimasukkan dan lancar sampai kita bisa memilih gitu. Apakah ada cara-cara buat mengawal itu? Atau kita hanya tinggal lihat aja panitia bekerja, kemudian biar para mahasiswa memilih gitu. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan ada problem-problem di dalamnya. Dan toh pun PJ juga harus mengurusi satu angkatan gitu. Apakah bisa terlayani semua gitu dalam satu hari? Makasih.
Tes izin masuk, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Jadi, semisal nanti di lapangan ada kendala atau misalnya si PJ ini tidak merespon dalam kurun waktu yang lama, misal 2 atau 3 jam, maka mahasiswa bisa langsung menghubungi panitia KPU. Terima kasih. Mungkin ini. Berarti kalau misalkan belum terbalas, harus dialihkan ke panitia yang lain begitu. Tidak, jadi tetap nanti si PJ-nya ini yang akan membalas, tapi semisalnya kepepet, PJ-nya ini tiba-tiba ada kendala sinyal atau yang lain yang dia benar-benar nggak bisa bales gitu, nanti akan digantikan sama PJ yang lain. Cuman itu akan diinfokan juga di grup angkatan. Jadi misal PJ ini nggak bisa, dia harus memberikan info ke grup angkatan kalau misalnya PJ-nya diganti. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tanya lagi, kira-kira PJ-nya itu bakal balas secara manual semua nggak, Mbak? Jadi dia bakal ngetik satu-satu gitu, atau gimana? Itu kan tadi yang seperti di video, itu kan sudah ada formatnya semua. Nah, Ya. PJ ini nggak perlu ngetik, dia tinggal copy paste saja. Ya, maksudnya Gitu. dia kan copy paste dalam artian dia kopas atau sebenarnya saya mau saran sih kalau misalkan kayak seperti pakai sistemnya WhatsApp Business, jadi setiap kita mau ngechat itu langsung terkirim buat formnya gitu, atau gimana, atau di chat dulu terus kita kopas secara manual gitu maksud saya. Ya, di kopas secara manual. Karena apa? Karena nanti kalau pakai WA bisnis itu takutnya si PJ-nya malah nggak kebaca gitu. Terus itu juga buat presensi. Jadi PJ ini yang melakukan presensi. Jadi kalau PJ-nya udah bales chatnya dan si mahasiswa udah mengirimkan mengisi kolom nama, NIM, dan alamat email SSO, maka PJ akan melakukan presensi. Jadi emang dilakukan secara manual, supaya tidak ada yang terlewat. Antisipasinya seperti itu. Oh, oke, berarti di tiap angkatan itu ada presensinya ya buat siapa aja yang harus ada di angkatan itu dan mendaftar atau tidak, memilih atau tidak gitu ya. Ya, betul. Jadi Betul. oh, Sudah ada datanya. Oke, berarti Data itu mahasiswa yang dipegang oleh masing-masing PJ. baik. Berarti dengan adanya itu mengurangi untuk adanya golput, bukan begitu? Karena dengan itu misalkan ada beberapa yang misalkan belum memilih, apakah PJ itu akan menghubungi atau dibiarkan begitu? Misalkan nih kita kan punya presensi dan kita udah presensi, ternyata masih ada 30 mahasiswa. Apakah akan dihubungi PJ atau bagaimana? Ya, izin menjawab. Jadi nanti PJ kan sudah punya daftar siapa aja yang di angkatan tersebut. Nanti kalau yang belum menjawab itu, PJ akan berusaha untuk menghubungi. Makanya setiap PJ ini izin untuk masuk ke grup-grup angkatan. Nanti mahasiswa-mahasiswa yang ada di grup angkatan itu dan belum melakukan belum melakukan pengisian suara, maka dari PJ berusaha untuk menghubunginya. Terima kasih. Oh, oke, baik. Oke, makasih Mbak.
satu lagi terakhir, misalkan nih, itu kan setiap mahasiswa kan menghubungi PJ dan PJ menghubungi mahasiswa jika mahasiswa tidak merespon gitu. Apakah itu akan dibuka secara transparan bila mana nanti sudah selesai pemilunya dan sudah penghitungan suara, jika misalkan kita melihat ada yang golput, apakah kita bisa lihat rekornya, kenapa dia golput, apakah memang dia yang tidak membalas, ataukah ada problematika waktu dia memilih, begitu? Apakah akan ada transparansi? Izin. Untuk yang golput atau tidak, itu tidak bisa disebarkan secara umum. Itu hanya rahasia panitia. Jadi untuk siapa-siapa aja yang udah melakukan pengisian suara, yang menghubungi panitia ataupun yang tidak, itu sepenuhnya rahasia panitia, tidak tersebar secara umum. Oke. Berarti berarti tidak ada pengawasan ya, Mbak? Tidak ada pengawas independen buat mengawasi jalannya itu. Pengawasan. Ya, ini dari KPU sendiri yang melakukan semuanya. Tetapi kalau misalnya dari saksi ada yang dirasa janggal atau gimana, itu bisa langsung ditanyakan ke panitia untuk konfirmasinya. Jadi saksi bebas bertanya hal-hal yang dirasa janggal pada panitia dalam keberjalanan pemilu ini. Oke, baik. Makasih Mbak, cukup menjawab. Terima kasih banyak. Maaf kalau banyak tanya. Malam. Nggak apa-apa. Izin masuk bentar, boleh nggak? Iya, silahkan. Benar usulannya Raden tadi sih menurutku kan kalau pakai WhatsApp bisnis, jadi KPU mending nyiapin, maaf ya, ini sebelumnya maaf, aku cuman ngasih masukan aja daripada kasihan, ntar panitianya, PJ-nya kasihan, ngechatin banyak orang. Jadi kalau menurutku, itu kan ntar pakai nomor baru jadi KPU-nya, tapi buat WhatsApp bisnis. Ntar jadi setelah kita ngirim KTM, ntar pakai pesan otomatis yang nama, NIM, alamat SSO, dan lain sebagainya tadi. Terus kan setelah, tadi kan disampaikan kalau takutnya dari panitia itu ntar nggak ke follow up kan, karena itu sekalian untuk absensi. Ya kan, tadi seperti itu ya. Nah, terus kan setelah, aku nih, setelah dikirimin pesan otomatis yang nama, NIM, dan lain-lain tadi kan, aku jawab kan bisa dibaca oleh panitianya. Jadi biar panitia bisa lebih fokus sama, ya kasihan aja gitu tangannya aku. Makasih sebelumnya, maaf. Oh iya, Mbak, terima kasih banget sarannya. Mungkin nanti bisa jadi masukan dan pertimbangan buat panitia. Terima kasih banyak, Mbak. Halo, aku boleh nambahin nggak yang Mbak yang tadi? Iya, silahkan. Oke, benar kata Mbak yang tadi itu kalau kita pakai WhatsApp bisnis itu nanti kan dari chat dari mahasiswa yang kirim KTM itu bakal langsung dapat auto reply kan. Nah, pas mahasiswa yang kirim pesan terus mereka dapat auto reply-nya itu pesannya mereka kirim tuh nggak langsung kebaca oleh kita. Jadi di notif itu masih ada belum terbaca karena itu mesti pesan auto. Jadi bukan berarti pas kita kirim auto reply pesannya mereka tuh langsung terbaca, enggak. Jadi masih di kita tuh masih kayak belum terbaca gitu aja sih. Jadi nggak ada nggak memungkinkan untuk adanya auto read atau nggak bisa di follow up kayak gitu sih yang setahu sama ini pakai WhatsApp bisnis. Udah itu aja, thank you. Terima kasih banyak Cynthia atas masukannya.
Oh ya, lupa mau tanya. Hehe. Ini suaraku kedengaran nggak? Kedengeran? Oke. Tadi itu udah sempat dibahas belum tentang nanti Pemira ini bakal seperti apa sih metode perhitungan suaranya? Maksudnya apakah akan dipublikasikan ke misal kayak via Zoom terus di live atau gimana? Udah belum? Aku soalnya agak ketinggalan tadi, maaf ya. Izin menjawab untuk metode perhitungan suara. Jadi nanti akan disiarkan juga di Zoom. Jadi metodenya ada yang offline, ada yang online. Untuk para saksi dan paslon yang berkenan hadir, yang paling penting itu saksi. Masing-masing paslon minimal 1 saksi itu harus hadir secara offline. Jadi kan tadi si akun Pollmaker ini hanya bisa dibuka oleh 1 device saja. Nah, panitia yang akan membuka Pollmaker ini nanti dia ikut offline bersama saksi. Dan bagi masyarakat yang bagi mahasiswa yang ingin menyaksikan pembukaan perhitungan suara ini, pembukaan hasil ini bisa melalui Zoom. Jadi nanti dari panitia share screen di Zoom seperti itu. Terus jadi nanti hasilnya itu langsung jumlah suara karena dari Pollmaker itu udah otomatis diketahui hasilnya dalam bentuk diagram batang. Seperti itu. Apakah menjawab? Bagaimana Cynthia? Apakah udah menjawab pertanyaan? Apakah Udah. cukup? Terima kasih. Oke. Teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya? Aku mau izin nanya. Tapi sebelumnya maaf, ini paslon 1 ada mau nanya juga nggak? Aku takutnya malah. Yaudah, aku tak nanya ya. Maaf ya, panitia sebelumnya. Mau nanya, untuk yang S1 transfer itu juga ikut Pemira juga kan ya? Itu ntar harinya juga sama seperti S1 reguler atau seperti apa? Terus juga kan panitia KPU, mohon maaf ya, ini koreksi saya jika salah, itu ada dari anak S1 transfer emangnya buat di grup angkatannya itu seperti apa ntar sistemnya buat S1 transfer. Terima kasih. Izin menjawab, Mbak. Jadi S1 transfer itu sama jadwalnya dengan yang tiap jurusan. Jadi misalnya S1 transfer ekonomi pembangunan, berarti dia hari Senin tanggal 23. S1 transfer manajemen berarti hari yang kedua dan seterusnya. Nah, nanti sistemnya juga sama dengan yang reguler. Nanti dari panitia akan izin masuk ke grup angkatan S1 transfer, memberikan info, dan seperti yang tadi S1 reguler sistemnya sama.
akan membimbing untuk pemilihan di grup tersebut. Gitu Mbak, apakah menjawab? Berarti ini panitia udah masuk di grup-grupnya angkatan yang S1 transfer apa belum? Apa gimana? Maaf sebelumnya. Kalau sekarang belum Mbak, belum mulai masuk ke grup angkatan. Kita rencananya mulai hari Jumat supaya tidak terlalu lama juga di grupnya. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya. Semangat KPU. Enggak apa-apa Mbak, sama-sama. Teman-teman, 5 menit lagi sesi tanya jawab kita tutup ya. Silakan kok yang masih mau bertanya. 5 menit lagi sesi tanya jawabnya sudah ditutup. Izin masuk lagi moderator. Iya, silahkan. Mau tanya terkait itu, dari KPU sendiri itu ada berapa data yang didapat? Kan kalau di pemilihan offline biasanya itu kan ada data pemilih yang memilih, data pemilih yang tanda tangan itu loh, tanda tangan bahwa dia itu memilih. Sama nanti ada data suara yang masuk, itu berapa. Nah, apakah nanti di pemilihan online ini bisa mencocokkan kedua data ini, kedua data di mana jumlah dari yang konfirmasi untuk memilih, hadir untuk memilih, dan jumlah suara yang masuk ini apakah nanti didata oleh KPU sendiri. Lalu semisal kan kalau tadi kita nggak bisa mengatakan nggak bisa menilai bahwa kalau tadi kan dikatakan kalau suara sah itu udah dari sistem ya. Nah itu ketika jumlah suara yang masuk itu tidak sesuai dengan jumlah suara yang konfirmasi memilih itu bagaimana kalau dari KPU? Mungkin dari aku itu. Izin menjawab. Jadi untuk jumlah suara yang masuk yang sah di Pollmaker dan jumlah yang konfirmasi ke panitia itu bisa dihitung karena kan ada panitia melakukan presensi, jadi bisa dihitung dari situ. Dan yang di Pollmaker itu otomatis jumlahnya juga bisa dihitung berapa suara yang masuk. Dan untuk pertanyaan yang kedua, boleh diulang, maaf. Kalau misal tadi suara data yang konfirmasi memilih dan data suara masuk itu berbeda bagaimana? Nah, untuk suara yang berbeda, misalnya yang konfirmasi ke panitia ini tentu lebih banyak daripada yang ada di Pollmaker. Nah, kemungkinan si mahasiswa tersebut tidak melakukan pemilihan. Seperti itu. Apakah menjawab? Kalau sebaliknya, kalau tadi kan jumlahnya lebih banyak dikonfirmasi, tapi yang memilih dikit kan bisa dikatakan itu. Tapi sebenarnya nggak bisa dikatakan begitu saja sih. Mungkin ada kendala-kendala teknis lainnya, kayak gitu. Kalau semisal data yang nyoblos itu lebih banyak daripada data konfirmasi, gimana? Karena aku kejadian tahun lalu pun satu suara itu kita cari-cari bareng hilangnya itu kemana, kayak gitu sih. Nah, kan untuk melakukan polling di Pollmaker ini kan ada kode uniknya. Nah, untuk mendapatkan kode unik ini otomatis mahasiswa harus konfirmasi dulu ke panitia.
Dan kecil kemungkinan kalau kode unik kan diacak karena kode unik dari Pollmaker ini sangat rumit. Bisa dilihat contoh kode uniknya di video yang tadi. Seperti itu. Berarti kalau terjadi perbedaan dari data-data tersebut, dari KPU nggak apa-apa? Ada berita acara atau lainnya mungkin? Iya, jadi nanti apapun yang terjadi, berapapun jumlah suara yang masuk, berapa jumlah suara yang masuk, terus berapa jumlah anak yang konfirmasi ke panitia, itu semuanya dilaporkan di berita acara. Oke, terima kasih. Sama-sama. Karena waktu untuk sesi tanya jawab udah habis, maka kita akan masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan Pemira. Tata cara pemilihan umum Pemira FEB itu bisa dilihat di IG @Pemira FEB UNS atau YouTube Pemira FEB UNS. Maaf tadi ke-mute. Karena waktu untuk sesi tanya jawab udah habis. Makasih teman-teman tadi yang udah bertanya dan memberikan saran. Sekarang kita akan memasuki sesi terakhir yaitu penutup. Terima kasih banget teman-teman yang udah mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan Pemira. Tata cara pemilihan umum Pemira FEB bisa dilihat di IG @Pemira FEB UNS atau YouTube Pemira FEB UNS. Dan jangan lupa untuk memberikan suara teman-teman untuk FEB yang lebih baik pada tanggal 23 sampai 25 November 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPU. Panitia. Semangat KPU.